Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan surganya. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang golongan orang-orang yang dipastikan mendapatkan azab kubur dengan amal-amal buruknya. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas bahawa salah satu golongan yang dipastikan mendapatkan azab kubur yaitu mereka yang bermuamalah dengan dunia riba dan tidak bertaubat sampai matinya, baik rentenirnya maupun nasabahnya, atau orang-orang yang mendukung perbuatan tersebut. Dan siksanya di alam kubur, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan sungai yang terbuat dari aliran darah, dan dia berenang di genangan darah tersebut. Lalu kemudian karena tersiksa, dia berusaha untuk keluar. Setiap kali dia mau keluar, ada malaikat yang melemparkan batu ke kepalanya, dan dia kembali tenggelam ke dalam sungai darah tadi. Dan berulang-ulang kejadian itu sampai datangnya kiamat. Begitulah para pemakan riba. Baik, kita lanjutkan golongan berikutnya berdasarkan hadis Nabi SAW yang mendapatkan azab kubur, yaitu para perempuan atau seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya. Para ibu yang mempunyai anak yang masih layak disusui, artinya 2 tahun ke bawah, tapi dia tidak mau menyusuinya. Dan tidak mau menyusui ini dalam keadaan anak itu butuh susu, dan ibu itu punya sesuatu atau ASI yang diberikan, tapi dia tidak mau memberikannya untuk menelantarkan si anak, untuk membuat anak itu jerah. Dan ini motifnya macam-macam. Bisa jadi dia menyesali kenapa ada anak, atau dia bisa jadi melampiaskan kemarahan pada suaminya, tapi dia lampiaskan kepada anaknya. Dia punya ASI, tapi dia tidak mau memberikannya. Namun para ulama mengatakan, kalau kejadian itu terjadi karena uzur, karena halangan yang datang dari Allah, apakah si ibu tidak punya ASI, ataukah menurut keterangan dokter dia tidak
memberi ASI? Mungkinkah ada sesuatu penyakit yang berbahaya yang tertular pada anaknya? Atau dia punya penyakit fisik yang kalau memberi ASI akan bertambah sakitnya? Atau memang kering, tidak punya ASI? Nah, di saat seperti itu, maka dibolehkan mengalihkan ASI itu kepada susu yang lain. Artinya boleh disusui oleh orang lain, boleh disusui oleh ibunya sapi. Jadi kalau sudah manusia tidak bisa menyusui, terpaksa ibu sapi yang menyusui. Melalui apa? Melalui denko, melalui macam-macam, sustagen, macam-macam. Tapi jangan sampai terlalu cepat memberi susu beruang. Sapi dulu, Pak. Jangan dicari beruang untuk memberi susu. Dan ini ternyata bukan pekerjaan biasa. Kalau seorang ibu tidak mau memberi susu pada anaknya dalam keadaan tidak ada halangan apapun, maka Rasulullah SAW menyebutkan melalui hadis dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi hadis ini masih hadis satu paket dengan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi diajak oleh dua malaikat untuk berkeliling di sebuah lembah yang paling besar, sebuah area yang sangat luas. Di situ Nabi melihat berbagai macam kejadian. Nabi bertanya satu persatu, kenapa orang itu? Kita tahu bahawa mimpi Nabi itu benar. Mimpi Nabi bahagian daripada wahyu. Nah, kali ini Rasulullah SAW ketika malaikat berkata, us'un hatta iza kunta fi sawa, kata malaikat Muhammad, naiklah ke lembah, ke bukit yang lebih tinggi. Lalu kemudian fa iza ana bisautin syadid, kata Rasulullah, ketika aku sudah berada di puncak satu bukit yang tinggi, tiba-tiba terdengarlah suara lengkingan. Suara lengkingan menahan siksa karena terlalu sakit, jeritan yang paling melengking. Fakultu, lalu aku bertanya kepada para malaikat. Ini cerita Rasulullah melalui Abu Umamah, ma hazihi al-aswat, ini suara apa? Kata Rasulullah, ini suara jeritan-jeritan, ini suara apa? Lalu para malaikat menjawab, qala hadza awa min ahli an-nar, inilah calon penduduk neraka yang berteriak, kata malaikat. Lalu kemudian setelah perjalanan itu selesai, di ujung perjalanan malaikat menceritakan semua yang dilihat oleh Nabi, membongkar satu persatu siapa mereka yang sedang disiksa dengan ragam model siksa. Dan Rasulullah kemudian bertanya, yang tadi terdengar suara lengkingan, jeritan begitu tinggi, siapakah mereka? Malaikat menjawab, fa'idha ana binisa'in tanhash sadiyahunna al-hayat, kata Rasulullah, yang tadi aku dengar. Nah, rupanya Rasulullah dinampakkan, selain mendengar jeritan, Rasulullah dinampakkan ada segolongan perempuan yang digigit tempat asinya oleh ular-ular yang besar. Jadi mendapat siksaan, digigit oleh ular-ular yang besar. Lalu Rasulullah bertanya, ma balu haula, ada apa dengan perempuan itu? Kenapa mereka disiksa begitu?
Jadi tempat keluarnya ASI digigit oleh ular dengan siksaan yang pedih. Malaikat menjawab, haula yamna'na auladahunna albanahunna. Itu Muhammad, yaitu perempuan-perempuan yang melarang atau mencegah anak-anak mereka untuk mendapatkan susu dari mereka. Jadi tidak mau menyusui anak-anaknya dalam keadaan tidak ada masalah apapun. Jemaah Allah, ini hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Nah, dari sini kita tahu bahawa berbahaya di saat seorang ibu ketika anaknya masih berhak untuk disusui tapi dia tidak mau menyusuinya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang kewajiban seorang ibu. Kata Allah, wal walidat yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada an yutimma ar-ridha'ah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua anak-anak yang baik, yurdi'na auladahunna, semua ibu yang melahirkan maka wajib memberi susu kepada anak-anak mereka haulain kamilain, 2 tahun sempurna, kata Allah. Ini Allah langsung yang turun tangan mengajarkan ini. 2 tahun hak seorang anak mendapatkan susu dari ibunya. Liman arada ayyutimma ar-ridha'ah, bagi yang ingin menyempurnakannya. Tapi yang tidak ingin menyempurnakan, maka silahkan disusui oleh orang lain. Ini disambung dalam ayat berikutnya, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Kalau seandainya engkau tidak mau menyusui mereka karena berbagai masalah, maka silahkan berikan kepada orang lain untuk disusui, dan itu dibenarkan dalam agama. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW itu pernah disusui oleh orang lain, dan itu menjadi sebuah kebiasaan di kalangan orang Arab. Ketika seorang ibu tidak punya ASI yang cukup, lalu diberikan kepada orang untuk disusui, namun itu diberi upah untuk menyusui, maka salah satu pekerjaan di kalangan orang Arab terdahulu adalah mencari anak susu. Maka termasuklah yang masyhur ibu susunya Rasulullah SAW, yaitu Halimah dari Bani Sa'diyah. Dia menyusui Nabi SAW, dan itu diberi upah. Artinya dibolehkan kalau anak kita untuk disusui oleh orang. Namun resikonya anak ini menjadi anak radha'ah, anak susuan. Dia haram kepada ibu susunya untuk menikah, juga haram kepada seluruh yang diharamkan kepada ibu susunya. Jadi anak ini, semua yang diharamkan yang menjadi mahram ibu susu menjadi mahram untuk anak ini. Jadi kalau kita memberi anak kita kepada tetangga yang kebetulan sama-sama dalam keadaan sedang menyusui, atau bukan kita upah tetangga, mungkin ada seorang ibu pergi ke pasar, lalu kemudian dia titipkan anaknya kepada suaminya. Kebetulan anak itu menangis kencang, suami bingung, panik, lalu diberikan kepada tetangga untuk didiamkan. Tetangga ini memberi susu. Kalau umur anak ini 2 tahun ke bawah, dan kemudian anak ini sempat mencicipi 5 kali teguk, 5 kali teguk, khamsa radha'an, kata Allah Subhanahu wa taala. 5 kali teguk itu ketika dia meminum susu dari seorang ibu yang bukan ibunya, dia tarik nafas. Jadi dia tarik nafas, lalu dia minum lagi. Itu dihitung 1 kali teguk. Lalu dia tarik lagi, dia bernafas lagi, dia minum lagi. 5 kali dia melakukan ini, baik dalam waktu yang sama ataupun di waktu yang berbeda. Bisa jadi hari ini 1 teguk, udah diam, besok diantar lagi. 5 kali teguk dia dapatkan ke dalam perutnya, anak ini berubah menjadi anak radha'ah, anak
susuan. Begitu menjadi anak susuan, haramlah ibu ini untuk menikah dengan si anak ini. Juga haram semua yang mahram dengan ibu ini menjadi mahram pula kepada anak susuan. Berlaku hukum syariat. Di saat itu boleh bersentuhan, boleh bersalaman dengan ibu susu, boleh bersalaman dengan anak-anak ibu susu. Itu haramnya haram muabbad, haramnya haram selama-lama. Rasulullah ketika mendatangi rumah Halimah As-Sa'diyah, ketika beliau sudah menjadi seorang Nabi, disebutkan dalam hadis anak Halimah As-Sa'diyah itu ketika Rasulullah datang, anak susu dari ibunya itu tidak pakai jilbab, tidak pakai penutup kepala, dan Rasulullah tidak melarang mereka. Kenapa? Dianggap saudara kandung, seperti saudara kandung. Bersalaman boleh, duduk berdua boleh, karena memang ada darah ibunya di dalam darah anak susu tadi. Jadi berlaku hukum dalam syariat. Di Arab Saudi pernah terjadi dan masuk ke dalam majalah, sudah punya 5 orang anak. Sudah punya 5 orang anak. Jadi sambil bicara-bicara antara suami isteri ini, ternyata ketahuan mereka berdua sempat menyusui, sempat meminum susu dari satu orang yang sama. Setelah mereka punya 5 orang anak. Jadi rupanya mereka ini saudara sesusuan. Ketahuannya setelah mempunyai 5 orang anak. Karena iman mereka, takut mereka kepada Allah, dibawalah ke pengadilan urusan ini. Dan langsung pengadilan menjatuhkan vonis mereka harus diceraikan. Diceraikan, tidak boleh berlanjut. Dan tapi mereka tidak dianggap berzina karena menikah dalam keadaan tidak tahu. Hari ini dunia modern kadang-kadang tidak langsung memberi susu, tapi menjual susu. Jadi ASI diperas dari seorang ibu lalu dijual. Jadi ada botol susu asli, ini hukumnya sama. Apalagi botol yang sudah sampai mencapai 0,5 liter, 1 liter, atau satu botol kecil saja itu bisa mencapai 5 teguk. Kita beli, walaupun kita tidak tahu siapa yang punya. Mana mungkin dia taruh nama di botol itu? Kan tak mungkin dia taruh nama ini punya Khadijah, yang ini punya Atalamah, yang ini enggak mungkin. Tapi seandainya kita tahu, maka walaupun tidak langsung minum ASI kepada si ibu, yang diperas pun hukumnya sama. Maka hati-hati sedikit yang suka memberi anak untuk disusui oleh tetangga, disusui oleh adik, kadang-kadang oleh sepupu, macam-macam. Dan itu efek berikutnya, terhalanglah anak kita untuk menikah dengan anak-anak mereka, iaitu ibu susu mereka. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kemuliaan seorang ibu. Kenapa Rasulullah menyebutkan ummuka, ummuka, ummuka? Disebutkan, disepakati oleh para ulama, itu karena ada 3 kelebihan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Jadi menyusui ini termasuk salah satu yang membuat derajat seorang perempuan menjadi tinggi di sisi Allah dibandingkan laki-laki. Laki-laki tidak bisa melakukan 3 perkara ini. Jadi bukan bermakna seorang ibu begitu saja melambung derajatnya di atas seorang ayah. Namun 3 pekerjaan ini tidak mampu dilakukan oleh seorang ayah. Sayangnya hadis ini kadang-kadang dibuat salah faham, sehingga yang ditanamkan kepada anak-anak, ibumu, 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 artinya ibumu lebih mulia daripada ayahnya. Akibat daripada membuat pemahaman ini, anak hari ini hanya menghormati ibu, mencintai ibu, tapi ayahnya dia abaikan. Ini akibat memberi pemahaman yang salah. Itu karena 3 pekerjaan yang tidak mampu dilakukan oleh ayah. Padahal perjuangan ayah itu dahsyat, yang membuat anak bisa bertahan hidup karena ayah.
ayah yang keluar di bawah terik matahari, ayah yang berjalan di bawah curahan hujan untuk mencari nafkah demi anak dan isterinya. Tapi kadang anak tidak menghargai ayahnya. Kenapa? Yang diajarkan di SD, diajarkan di TK, seluruh video-video, klip-klip tentang berbakti ke orang tua, ibu yang ditonjolkan, ibu. Padahal ayah adalah pemain di belakang layar. Mungkin memang gaya ayah tidaklah selembut gaya ibu. Kita ini kan bapa, menjadi seorang ayah, memang karakter kita tidak bisa lembut. Kalau lembut, ya tinggalnya di Thailand lah, melambai-lambai lah, jadi bencong waria. Kita ini memang tidak diharuskan menjadi lembut. Kita ini perangai keras ada, semua kita ada. Cara panggil anak saja berbeda dengan ibu memanggil anak. Ibu akan memanggil anakku, sayangku, cintaku. Kita mana ada model sayangku, cintaku, mana ada. Kita akan panggil kajak kenal ni. Kita panggil kata pintu dia, begitu. Tapi Masya Allah, kita harus tahu, ayah ini walaupun perangainya kasar, tapi ayah yang saleh tidak dilihat dari perangai mulutnya, tidak dilihat caranya. Dialah yang memberi nafkah, dia yang habis-habisan. Ketika seorang anak jatuh dari sepeda, ibu mungkin akan memeluknya, ibu akan menahan air matanya, ayah akan marah mengatakan kailom. Itu gaya ayah. Ibu datang peluk, kan tadi kan mama bilang jangan begini begitu. Dia rasakan lembutnya, hangatnya pelukan seorang ibu. Tapi ayah, dia akan mengatakan ketika anaknya pulang, apa bapak bilang tadi? Kan jangan naik, aku tampar ketiga anda. Sudah jatuh mau ditampar lagi sama ayahnya. Tapi di balik itu, ketahuilah perasaan seorang ayah. Dia begitu bersedih. Kenapa dia sampai marah-marah begitu? Dia tidak ingin anaknya celaka. Dari tadi sudah dibilang jangan naik sepeda di atas sungai. Tenggelam kata ayah. Ya memang iyalah, naik sepeda di atas sungai tenggelamlah. Ayah marah. Ayah selalu yang berkata dengan tegas, mau ke mana nak? Mau mandi sungai? Mau ke mana nak? Mau ke waterboom? Ayah langsung jangan. Nanti kalau kamu mati bagaimana? Kasar, tapi anak marah-marah. Lalu dengan terisak-isak mendatangi ibu, mak bolehlah mandi sungai. Si ibu dengan lembutnya mengatakan, ya sudahlah pergi, tapi jangan ketahuan ayah, keluar dari plafon. Si anak ini mengira ibunya lah yang terbaik, padahal ayahnya yang paling resah untuknya. Ayahnya tidak ingin kehilangan anaknya. Sayang hari ini bahasa tentang baiknya seorang ayah tertutupi dengan kesalahfahaman memahami hadis. Ketika anak melapor kepada seorang ibu di balik pendidikannya, dia kuliah entah di mana, yang dia telepon ibunya, apa ini dia katakan? Mak, adik sudah tidak ada uang jajan, SPP belum dibayar, ini sudah diingatkan sama guru. Apa kata si ibu? Oh ya sebentar ya nak, mama lapor dulu sama bapak. Ibu ini kan hanya pelapor. Yang sakit kepala ibu atau bapak? Bapak. Si mama hanya mengatakan, ya, itu tadi si adik telepon, uang kuliah sudah tertahan, tidak diizinkan ikut final, ikut ujian final. Ditanya sama ayah, berapa tertahan? Sudah 3 bulan ayah. 3 bulan 3 kali 1,5 juta, sudah 4,5 juta. Belum lagi uang kos. Ibu santai setelah melapor, dia lanjutkan nonton sinetron Hidayah, dia lanjutkan sinetron, dia lanjutkan pekerjaannya. Si ayah sakit ulepak gedemeng peng. Dari mana dia dapat uang? Di situlah ayah berjuang, hutang sana, hutang sini, menahan rasa malu. Memang yang menelepon ibu. Kadang-kadang ayah suruh telepon. Dia bilang kepada istrinya, coba telepon si adik. Jika telepon dia, bagaimana keadaan dia hari ini? Dia cukup uang atau tidak? Yang komunikasi dengan anak ibu, yang suruh telepon ayah. Ayah dengar di samping telepon. Dia suruh tanya atau terusan, cukup uangnya tidak? Dia sehat atau tidak? Itu lambungnya kambuh atau tidak? Ayah yang berbicara. Namun ayah tidak pintar langsung telepon, karena ayah kalau sudah angkat telepon hilang kata-kata. Tidak tahu mau bilang apa lagi. Kita laki-laki kan tidak pandai.
Paling ditanya sama anak, ayah sehat? Sehat. Adik sehat? Sudah ya? Assalamualaikum. Itu saja kalau ayah bicara. Tapi kalau mama bicara panjang, yang suruh siapa? Ayah. Yang gelisah siapa? Ayah. Yang telepon, mama. Di mata anak, mama lah yang terbaik. Padahal ayah berjuang di belakang mama. Nah ini, namun harus dipahami, kelebihan menyusui ini Allah berikan pahala yang terbesar. Allah berikan pahala. Yang suruh menyusui Allah. Maka Allah paling benci kepada orang yang anaknya haknya disusui tapi dia menahan-nahannya. Apa siksanya? Tersiksa digigit oleh ular, oleh ibu-ibu yang tidak mau menyusui anaknya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kejadian seperti ini. Menolak untuk menyusui saja haram, apalagi sampai menelantarkan anak setelah lahir gugur dibuang tengah jalan. Ini kemarin baru ada kejadian di Takengon, dibuang di dalam parit. Anak hasil zina dibuang di dalam parit. Kalau menyusui saja ditolak oleh seorang ibu, langsung disiksa di alam kubur, apalagi yang hari ini membuang anaknya, dibiarkan dalam parit, dibiarkan semut menggerogoti tubuh si bayi yang tidak berdosa, tercampak di dalam air yang kotor. Subhanallah, begitu kejamnya manusia, begitu marahnya Allah kepada mereka yang melakukan ini. Jadi hati-hati, ingatkan istri-istri yang hari ini mengambek, kok habis susu le, saya tidak mau beli susu lagi, katanya. Ingatkan wahai para suami kepada istri-istri yang menolak untuk memberi susu. Jadi utamakan susu manusia dibandingkan susu binatang. Itu yang terbaik. 2 tahun hak seorang anak mendapatkan kasih sayang melalui susu ibunya. Baik, ini yang bisa kita berikan keterangan tentang hadis Nabi. Ternyata ada salah satu siksa kubur kepada para ibu yang tidak mau memberi ASI kepada anaknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.